Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Putri Kerudung Hijau, bagian 7. Pendekar Raja Wali Sakti terus berlari cepat mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Begitu cepatnya sehingga yang terlihat hanya bayangan putih berkelebat menembus kegelapan malam. Tidak berapa lama, dia sudah sampai di pondok Katila yang kelihatan sepi. Hanya sebuah pelita saja yang menerangi bagian dalam pondok itu. Nyala apinya kecil, dan hampir padam tertiup angin yang berhembus agak kencang. Perlahan-lahan Rangga mengayunkan kakinya mendekati pondok itu. Telinganya dipasang tajam-tajam, dan matanya tidak berkedip menatap ke arah pondok itu. Rangga mengerutkan keningnya begitu telah berjarak 3 langkah lagi di depan pintu pondok. Meskipun ilmu pembeda gerak dan suara sudah dikerahkan namun tidak terdengar satu pun suara yang mencurigakan. Hanya desiran angin saja yang terdengar. Tidak ada orang yang datang ke pondok itu. Rangga terkejut bukan main ketika tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Cepat-cepat pendekar Raja Wali Sakti itu menoleh. Tampaklah seorang laki-laki setengah baya tahu-tahu sudah berdiri di belakangnya. Di samping laki-laki itu udah berdiri seorang wanita tua mengenakan baju longgar serba hitam. Rangga kenal siapa mereka. Ki Petel dan Dewi Melati. Sejak tadi kami berada di sini, tapi tidak ada seorang pun yang kelihatan keluar atau masuk ke pondok itu, kata Dewi Melati seraya menghampiri. Jadi kalian juga mencurigai Katila? Tanya Rangga. Sudah lama aku mencurigainya, hanya belum mendapatkan bukti yang kuat, sahut Ki Petel. Bukti sudah ada. Ki Petel dan Dewi Melati saling berpandangan tidak mengerti. Pranata dan murid-muridnya tewas terbantai di padepokannya malam ini, sambung Rangga. Apa? Bukan main terkejutnya. Ki Petel mendengar Pranata dan murid-muridnya tewas. Siapa yang melakukannya? Tanya Dewi Melati juga terkejut. Katila, sahut Rangga. Sayang, aku terlambat menolongnya. Aku dapati Katila sudah keluar dari padepokan itu. Aku yakin kalau Pranata dan murid-muridnya tewas, kata Rangga lagi. Keparat, benar-benar iblis perempuan itu. Geram Ki Petel. Bukan dia tapi orang yang berada di belakangnya, ralat Rangga. Apa maksudmu? Tanya Dewi Melati minta penjelasan. Aku yakin ada orang lain di belakang Katila. Wanita itu mempunyai jurus dan senjata yang pernah dimiliki Nyai Dadap. Memang diakuinya kalau Nyai Dadap itu gurunya. Tapi selain itu masih ada orang lain lagi yang aku tidak tahu, jelas Rangga. Aku tidak mengerti maksudmu, Rangga, kata Ki Petel. Seberapa jauh kalian mengenal Nyai Dadap? Rangga malah balik bertanya. Kembali Ki Petel dan Dewi Melati saling berpandangan. Pertanyaan pendekar Raja Wali Sakti itu sungguh di luar dugaan sama sekali. Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu. Maaf, kalau aku terlalu banyak bertanya. Tapi aku hanya tidak ingin ada penyesalan di kemudian hari. Semua yang kulakukan selalu kupikirkan masak-masak. Bagiku, seorang yang dianggap melakukan kejahatan, belum tentu dilakukan oleh hati yang diliputi nafsu kejahatan. Bahkan pembunuhan bisa terjadi bukan karena kejahatan, kata Rangga kalem tanpa bermaksud menggurui. Aku bisa memahami maksudmu, Rangga. Tapi, apa mungkin Nyai Dadap masih hidup? Ujar Dewi Melati ragu-ragu. Nyai Dadap sudah meninggal tapi masih ada suaminya. Katila sendiri memang sudah lama menjadi murid Nyai Dadap sebelum kalian berhasil membunuhnya. Dendamnya bertambah setelah Pranata memerintahkan suaminya mengusir babi hutan yang menjarah desa ini. Aku tidak tahu siapa suami Katila. Suami Katila adalah murid Pranata. Murid utama padepokan Soka Palang Sewu. Kematiannya memang masih diragukan. Tidak mungkin dia tewas oleh babi-babi hutan itu, sambung Ki Petel. Sesaat mereka terdiam. Sebentar. Sergah Ki Petel cepat. Aku menangkap nada lain pada pembicaraanmu, Rangga. Apa kau mencurigai salah seorang dari? Tidak sejauh itu, Ki Petel, sergah Rangga cepat. Tapi kemungkinan untuk hal itu bisa saja terjadi. Sungguh tidak pernah terpikirkan olehku, gumam Ki Petel mulai menangkap maksud pembicaraan ini. Itu baru dugaan, Ki Petel.
Dan kebenarannya harus dicari sebelum jatuh korban lebih banyak lagi, ujar Rangga. Dan kebenaran itu bisa didapat di Karang Setan. Sergah Ki Petel menyambung. Karang Setan. Rangga mengerutkan dahinya. Benar, aku pernah melihat Katila datang dari arah Karang Setan. Daerah itu selalu dijauhi penduduk. Tempat itu dekat dengan jurang di mana kami berhasil mengalahkan Nyai Dadap 10 tahun lalu. Aku yakin kalau selama ini Karang Setan menjadi tempat persembunyian mereka, melanjut Ki Petel. Aku akan melihat ke sana, kata Rangga. Rangga, dan sebaiknya kalian menyelidiki siapa pengkhianat itu, Rangga berkata cepat sebelum Dewi Melati melanjutkan ucapannya. Sebelum kedua orang itu mencegah, Rangga telah melesat cepat meninggalkan tempat itu. Sementara Ki Petel dan Dewi Melati hanya berpandangan, dan sama-sama mengangkat bahunya. Kemudian mereka berbalik meninggalkan halaman Pondok Katila. Tapi baru saja mereka berjalan beberapa langkah, Dewi Melati berhenti. Ada apa? Tanya Ki Petel. Kau teruskan saja mencari pengkhianat itu. Aku akan menyusul pendekar Raja Wali Sakti, sahut Dewi Melati. Dewi. Tapi Dewi Melati sudah cepat melesat meninggalkan Ki Petel seorang diri. Laki-laki setengah baya kepala desa Palangsewu itu hanya bisa bengong, kemudian bergegas kembali berjalan menuju ke desanya yang tidak berapa jauh dari tempat ini. Pondok Katila memang masih termasuk wilayah desa Palangsewu, tapi letaknya menyendiri dari lingkungan perumahan penduduk lainnya. Ki Petel berjalan cepat dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Dalam waktu sebentar saja pondok kecil itu sudah jauh ditinggalkan. Sementara itu Rangga sudah tiba di kaki lereng Gunung Palangsewu yang berbatu. Daerah inilah yang dinamakan Karang Setan. Suasananya memang sangat menyeramkan. Sunyi lengang. Bahkan angin pun seakan-akan enggan berhembus. Sesekali terdengar lolongan anjing hutan di kejauhan. Rangga memandangi lereng gunung yang berbatu tanpa satu pohon pun terlihat. Sungguh aneh daerah ini, hanya pada bagian tengah lereng saja yang berbatu karang dan kelihatan rapuh. Sedangkan pada bagian lain tampak subur dipenuhi pepohonan besar dan kecil. Pendekar Raja Wali Sakti itu mengamati setiap jengkal bagian lereng yang berbatu. Keningnya agak berkerut melihat asap tipis mengepul dari salah satu bagian batu yang menjorok keluar. Asap apa itu? Tanya Rangga dalam hati. Mungkin di sana ada sebuah tempat tersembunyi. Mendapat pikiran demikian, pendekar Raja Wali Sakti itu segera melentingkan tubuhnya, mendaki lereng gunung berbatu karang yang rapuh itu. Gerakannya ringan, bagai seekor burung. Namun ketika kakinya menginjak sebuah batu, mendadak batu itu longsor. Rangga buru-buru melentingkan tubuhnya, dan meluruk turun ke atas sebuah batu besar. Batu yang kelihatan kuat itu kontan ambrol berantakan begitu kaki pendekar Raja Wali Sakti hinggap di atasnya. Kembali Rangga melentingkan tubuhnya agar tidak ikut jatuh bersama batu-batu yang longsor. Suara gemuruh terdengar bersama longsoran batu-batu dari lereng gunung itu. Beberapa kali Rangga harus berputaran di udara, sebelum hinggap di atas tanah berumput di kaki lereng. Kepalanya menggeleng beberapa kali menyaksikan batu-batu yang berguguran ke bawah menimbulkan suara menggemuruh hebat. Beberapa batu hampir menghantam tubuhnya, namun dengan manis sekali pendekar Raja Wali Sakti itu menghindarinya. Agak lama juga batu-batu itu berguguran. Bumi yang dipijak bergetar hebat bagai terjadi gempa. Rangga memandangi dengan mata tidak berkedip. Asap tipis yang mengepul di tengah lereng itu hilang, bersamaan dengan berhentinya longsoran batu. Rangga mengerutkan keningnya. Dia yakin kalau di tengah-tengah lereng gunung ini ada satu tempat yang dijadikan persembunyian. Hanya saja, rasanya tidak mungkin mendaki lereng itu, meskipun mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Dia yakin kalau batu-batu itu dapat longsor karena disengaja oleh orang yang berada di lereng gunung itu. Terpaksa aku harus meminta bantuan sahabatku, gumam Rangga dalam hati. Sebentar dia memandang sekitarnya. Sepi. Tak ada seorang pun yang terlihat. Kemudian pandangannya kembali terarah ke lereng gunung yang berbatu rapuh itu. Sutiga. Satu siulan panjang melengking tinggi dan bernada datar terdengar memecahkan kesunyian kaki lereng gunung Palangsewu ini. Rangga menatap lurus ke arah timur.
cukup lama juga menunggu. Dari kejauhan sana terlihat satu titik hitam keperakan melayang di angkasa. Semakin lama titik itu semakin membesar dan semakin jelas terlihat. Kragehaka, Raja Wali sahabatku, kemarilah, seru Rangga keras disertai pengerahan tenaga dalam cukup sempurna. Kragehaka, burung Raja Wali raksasa itu menukik turun, lalu hinggap tepat di depan Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu tersenyum dan merangkul kepala burung sahabatnya itu, sepertinya rindu sekali. Ditepuk-tepuknya leher burung itu penuh kasih sayang. "Apa kabarmu, sahabat?" tanya Rangga lembut. Raja Wali raksasa menatap lurus ke bola mata Rangga. Sepertinya ingin bertanya sesuatu. "Tidak sulit, sahabat. Kita akan menyelidiki lereng gunung itu," kata Rangga seperti mengetahui apa yang ada di dalam benak Raja Wali raksasa sahabatnya ini. "Grek, ya, aku juga sudah berpikir begitu. Ayolah, kita tidak banyak punya waktu." Rangga bergegas melompat naik ke punggung burung Raja Wali raksasa itu. Sebentar kemudian, burung raksasa itu telah melayang ke angkasa dengan pendekar Raja Wali Sakti berada di punggungnya. Rangga menunjuk ke arah tengah lereng berbatu karang. Burung Raja Wali raksasa itu melayang-layang memutari bagian tengah lereng berbatu karang. "Ada goa di depan sana, Raja Wali," seru Rangga mengalahkan kebisingan angin yang menderu di telinga. Kragehaka, Raja Wali raksasa menukik menghampiri titik hitam di tengah-tengah batu karang yang menjorok keluar dari lereng Gunung Palang Sewu itu. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau titik hitam itu merupakan mulut goa yang letaknya sangat tersembunyi. Sejenak Rangga mengamati keadaan mulut goa yang terlihat jelas itu. Tidak begitu besar, namun tampaknya cukup dalam dan panjang. Tidak terlihat cahaya sedikit pun. Itu tandanya kalau goa itu sangat panjang dan dalam. "Aka akan melihat ke dalam, Raja Wali," kata Rangga keras. Kragehaka, burung Raja Wali raksasa menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kenapa?" tanya Rangga mengetahui isyarat itu. Dan belum lagi pertanyaannya terjawab, mendadak seberkas cahaya hijau melesat ke arahnya. Burung Raja Wali raksasa memiringkan posisi tubuh sambil mengepakkan kuat-kuat sayapnya yang lebar. Dan sinar hijau itu melesat lewat di bawah sayap burung raksasa itu. "Gila, rupanya mereka sudah mengetahui kedatangan kita, Raja Wali," rungut Rangga. "Glur!" Raja Wali raksasa memekik geram. Saat itu, kembali sinar hijau melesat. Kali ini jumlahnya 3 buah, dan mengarah pada 3 jurusan yang hampir bersamaan. Raja Wali raksasa meraung keras, lalu dengan cepat melesat ke udara. Dan cahaya hijau itu pun lewat di bawah kakinya. Namun pada saat yang bersamaan, kembali melesat 2 cahaya hijau ke arah burung raksasa itu. Kali ini Rangga tidak bisa tinggal diam saja. Segera dicabut pedang pusakanya. Dan seketika itu juga sekelilingnya menjadi terang oleh cahaya biru berkilau yang memancar dari pedang Raja Wali Sakti. "Hiya!" Sambil berteriak keras, Rangga mengayunkan pedangnya ke depan. Dan saat itu juga kepala burung Raja Wali raksasa merunduk ke bawah. 2 cahaya hijau yang meluruk deras ke arah kepala burung raksasa itu, langsung dihadang oleh pedang Raja Wali raksasa yang mengibas cepat bagai kilat. Terang, tring, heh. Rangga tersentak kaget setengah mati. Jari-jari tangannya bergetar kaku ketika pedangnya menghantam 2 cahaya hijau itu. Kedua bola matanya membeliak lebar, saat melihat di mata pedangnya menempel 2 buah pisau kecil berwarna hijau. Sulit dipercaya kalau pisau itu menempel karena terbabat mata pedang Raja Wali Sakti. Pisau itu tidak buntung, melainkan hanya terpotong sedikit bagian tengahnya, sehingga menjepit pedang pusaka itu. Rangga mencabut kedua pisau berwarna hijau itu dan memperhatikannya dengan seksama. "Racun," desisnya terkejut. "Kragehaka." Rangga kembali memasukkan pedang Raja Wali Sakti ke dalam warangkanya. Dia berpegangan keras pada leher burung raksasa sahabatnya ini. Seketika itu juga Raja Wali Sakti meluruk turun dengan cepat. Sekejap mata saja, burung raksasa itu telah hinggap di atas tanah berumput, jauh dari lereng gunung yang berbatu karang rapuh itu. Rangga bergegas melompat turun dari punggung Raja Wali raksasa. Dalam genggaman tangannya masih tersimpan 2 bilah pisau yang membuatnya belum bisa berpikir tenang.
Kenapa kau mengajakku ke sini? Tanya Rangga, seraya memandang burung raksasa sahabatnya itu. Grur, apa? Rangga mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Baru disadari kalau tempat ini adalah puncak Gunung Palangsewu. Pandangan matanya langsung terpaku ketika menatap ke arah lereng gunung yang berbatu. Rasanya sukar dipercaya kalau di lereng berbatu itu ada seseorang tengah berlompatan ringan. Arahnya mendaki. Begitu ringan berlompatan, seakan-akan hanya seonggok kapas tertiup angin. Nyi Senah. Rangga mendesis pelan begitu mengenali orang yang berlompatan mendaki lereng gunung yang berbatu itu. Kening pendekar Raja Wali Sakti itu berkerut begitu melihat Nyi Senah tiba-tiba menghilang tepat di tengah-tengah lereng yang berbatu itu. Dan Rangga tahu kalau tempat itu adalah mulut goa yang panjang dan gelap. Di mulut goa itulah dia mendapat serangan yang cukup membuatnya kerepotan tadi. Bahkan burung Raja Wali raksasa hampir tidak sanggup menghadapinya. Apa tujuan Nyi Senah ke sana? Apakah dia yang mengkhianati seluruh penduduk desa Palangsewu? Rangga bertanya-tanya dalam hati. Tentu saja pertanyaan itu tidak bisa terjawab kalau burung Raja Wali raksasa tidak mematuki punggungnya. Rangga menoleh dan langsung menatap ke bola mata burung raksasa itu. Kembali keningnya berkerut dalam melihat burung Raja Wali itu menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Ada apa? Tanya Rangga. Hur, kenapa kau pergi? Tanya Rangga seperti mengerti setiap gerakan dan suara yang dikeluarkan burung raksasa itu. Raja Wali raksasa itu mengepakkan sayapnya, lalu perlahan-lahan membumbung tinggi. Kini kepalanya menyorong lurus ke arah belakang Rangga, sehingga pendekar Raja Wali Sakti itu pun membalikkan tubuhnya. Meskipun dia dapat berkomunikasi dengan burung raksasa itu, tapi masih juga sulit untuk mengartikan secara keseluruhan. Dan ketika Rangga menoleh lagi ke arah sahabatnya itu, burung Raja Wali raksasa itu telah melambung jauh. Kini hanya titik hitam keperakan yang tampak. Entah kenapa, Rangga menyunggingkan senyum ketika Raja Wali raksasa tidak meninggalkannya, tapi malah mengawasi dari jarak yang cukup jauh dan tidak terlihat. Rangga menduga pasti ada sesuatu sehingga Raja Wali raksasa sahabatnya itu menjauhkan diri. Dan jawaban itu didapat ketika telinganya mendengar suara langkah kaki yang sangat ringan. Bahkan hampir tidak terdengar sama sekali. Kalau saja bukan Rangga, pasti langkah kaki itu tidak akan terdengar. Langkah kaki itu disertai pengerahan ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi tingkatannya. Siapa dia? Tanya Rangga dalam hati. Dan pada saat langkah kaki itu terdengar dekat, Rangga segera melentingkan tubuhnya ke udara. Tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu bagaikan segumpal kapas begitu ringan dan cepat bagai terhembus angin. Tahu-tahu dia sudah hinggap di atas dahan pohon yang cukup tinggi dan rimbun daunnya. Tidak lama berselang, dari kelebatan hutan di puncak Gunung Palangsewu ini muncul seorang wanita tua yang usianya sekitar 70 tahun. Rangga yang berada di atas dahan, langsung mengenali wanita tua itu yang tidak lain adalah Dewi Melati. Rangga segera meluruk turun dari dahan pohon. Uts! Dewi Melati kontan melompat sambil menyilangkan tangannya di depan dada. Namun begitu melihat siapa yang berada di depannya, wanita tua itu tersenyum, dan melangkah menghampiri. Rangga juga memberikan senyuman. Maaf, aku telah mengagetkanmu, ucap Rangga lembut. Tidak, aku hanya terlalu waspada, sahut Dewi Melati. Kau pasti mengikutiku ke sini, tebak Rangga langsung. Kenapa melalui jalan memutar? Tidak ada seorang pun yang bisa melintasi karang setan, kecuali seizin penghuninya, sahut Dewi Melati lagi. Kau sendiri, kenapa berada di sini? Bukankah tadi melewati kaki gunung ini? Rangga tidak menjawab, dan hanya tersenyum saja. Tidak mungkin dijawab pertanyaan itu terus terang. Selama ini belum ada seorang pun yang mengetahui tentang Raja Wali raksasa, kecuali orang yang berarti khusus. Atau juga dalam keadaan terpaksa. Aku tadi sempat melihat Nyi Senah, kata Dewi Melati langsung melupakan pertanyaannya tadi. Oh, Rangga agak terkejut juga. Terus terang, sejak munculnya Nyi Dadap 10 tahun lalu, dia kucurigai bersekutu dengannya. Kini kecurigaanku terbukti. Tapi aku tidak tahu ada hubungan apa Nyi Senah dengan Nyai Dadap, sambung Dewi Melati.
Gumam Rangga tidak jelas. Pernah kukatakan hal ini pada Ki Petel dan yang lainnya, tapi mereka tidak mendengarkannya. Mereka memang tidak bisa disalahkan, karena masa laluku memang suram. Dulu, aku seorang tokoh beraliran sesat tapi suka juga membantu yang lemah. Kau tahu, mengapa kulakukan itu? Pendekar Raja Wali Sakti menggeleng-gelengkan kepalanya. Kepandaian yang kuperoleh memang dari orang beraliran sesat. Tapi hatiku tidak. Hal ini menjadikan diriku berada dalam dunia yang berlawanan. Seperti juga saudara seperguruanku Ki Petel. Dia pun tidak menggunakan ilmunya untuk jalan sesat meskipun semua yang dimilikinya tidak jauh berbeda denganku. Aku bisa mengerti, ucap Rangga setengah mendesah. Aku ingin meninggalkan semua kehidupanku yang suram di masa lalu. Tapi rupanya semua orang masih menilaiku buruk. Mungkin dengan kejadian ini, mata hati mereka terbuka. Rangga membesarkan hati wanita tua itu. Kau hanya menghiburku saja, Rangga. Tidak, bagiku semua orang bisa berubah. Aku sendiri tidak melihat kalau dirimu beraliran sesat. Bahkan kalau memang benar apa yang kau katakan tadi, aku malah kagum. Terima kasih. Bagaimana sekarang? Tanya Rangga membelokkan kembali ke pokok persoalan yang tengah dihadapi. Kita tidak mungkin bisa ke Karang Setan. Tapi satu-satunya cara ke tempat itu hanya dengan memancing mereka keluar dari sana, sahut Dewi Melati. Caranya? Dewi Melati mengangkat bahunya setelah berpikir sejenak. Kemudian Rangga membalikkan tubuhnya. Dia mendongak ke atas memandang titik hitam keperakan yang masih melayang di angkasa. Memang, satu-satunya jalan hanya minta bantuan Raja Wali Raksasa. Su-3. Selanjutnya episode Putri Kerudung Hijau bagian 8. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.